Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Eh, Assalamualaikum, Ibu. Eh, Waalaikumsalam Ibu Tri. Terima kasih, Ibu, sudah meluangkan waktunya di malam ini. Eh, karena memang malam ini ada yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oke, silahkan. Tapi ngobrolnya sebentar aja ya Bu, karena saya hanya punya waktu 10 sampai 15 menit. Apa nih yang ingin Ibu bicarakan malam ini? Nah, begini Ibu. Nah, kondisi sekarang ini, kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu karena jalan lingkar di sekitar sekolah kami belum beres. Nah, hal ini dampak dari pembangunan dari jembatan Sungai Sekampung di sekitar sekolah kami. Karena jalan lingkar yang belum beres itu apabila hujan menjadi berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Nah, hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat sekolah dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Nah, seperti itu Bu, yang ingin saya obrolkan malam ini. Oh, begitu ya. Jadi murid-murid Ibu ini enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu ada lagi Bu? Nah, saat ini sekolah kami itu mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi itu kurang efektif, Bu. Ada murid yang terkendala HP, kemudian sinyal dan kuota pastinya ya, Bu, ya. Nah, hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa saya jadi menurun, Bu. Oh, begitu ya. Kita cuma punya waktu pendek nih, Bu. Dalam obrolan ini, apa sih, Bu, yang ingin Ibu dapatkan? Apa ya, karena saya ingin sekali murid-murid saya yang terkena dampak, jembatan Sungai Sekampung itu memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi lagi, meskipun, terkendala jalan, sekitar yang belum usai, mereka tetap belajar, meskipun tidak datang ke sekolahan, Bu. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya, Bu? Iya, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru gitu, Bu. Nah, jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran itu menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring gitu, Bu. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu sendiri, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, Bu. Baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan, seperti itu, Bu. Oke, jadi aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas ya, Bu, ya. Terus selain itu ada lagi, Bu? Apa lagi? Apalagi ya, mungkin memiliki catatan materi di bukunya, Bu. Oke, jadi aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas. Terus selain itu, eh, ada catatan juga ya, Bu, ya? Iya. Iya, ada catatan. Hmm, oke, nah ada 4 ciri ya, Bu, ya. Aktif, bertanya, mengerjakan tugas, mencatat. Yang seperti itu, apakah itu sudah ideal gitu, Bu? Eh, Beragam sih, Bu. Apa namanya? Apa namanya? Oke, nah, kalau yang ideal itu akan ada Ada di iya, angka 10. Heeh. ya, Sekarang eee, murid Ibu belajar daring kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa nih, Bu? Dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? beragam sih, Bu. Kalau di rata-rata kan ada di angka 5.
menurut saya ya, bingung juga sih. Posisinya jadi di angka 5 ya? Menurut Mhm. Ibu apa kendalanya, eee, sehingga ada di angka 5? Karena faktor keluarga mungkin dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek gitu, kemudian tidak punya kuota juga. Oh, banyak juga ya Bu tantangannya. Oke, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Mhm, Ibu iya. ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi saat ini, menurut saya anak-anak saya di posisi 7 sudah baik, Bu. Apa tuh yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Nah, sebenarnya itu yang saya sedang pikirkan, Bu. Kalau dari pengamatan saya, rencana murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti, supaya motivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Sebenarnya perlu adanya guru pendamping saat mereka belajar daring. Nah, bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat gitu, Bu. Jadi perlu guru pendamping dan tempat ya. Ya, guru pendamping yang tugasnya, gimana ya, menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Nah, kemudian dikumpulkan di salah satu tempat gitu ya, bisa di balai desa atau sekolah-sekolah dasar terdekat atau, di majelis taklim gitu, Bu. Itu kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana, Bu? Kemungkinan yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat adalah ini, Bu, mengumpulkan guru-guru. Untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar. Nah, murid yang belajar jarak jauh seperti itu, Bu. Apalagi selain itu, Bu? Selain berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, saya juga ingin mengelompokkan murid yang berdampak, yang terdampak itu ya, dengan, dampak bendungan itu sesuai dengan zonasinya dan menghubungi kepala desa setempat. Seperti itu, Bu, langkah yang akan saya lakukan. Oke, jadi kapan hal tersebut bisa dilakukan oleh Bu Tri? Eee, dalam waktu yang secepatnya, maksudnya minggu-minggu ini mungkin kali ya, Bu, ya? Kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu saya kira teman sejawat, Bu, rekan sejawat. Oke, baiklah. Kita sudah ada di penghujung coaching ya, Bu. Apa yang Mhm. Ibu dapatkan dari obrolan ini, Bu? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan kita malam ini adalah pencerahan dari Bu Ria. Nah, yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak bendungan itu ya masih memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun belajarnya jarak jauh. Nah, dengan cara berkelompok, kemudian menugaskan guru pendamping, Bu. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita dari Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Tri.